Baik, teman-teman pejuang asesor BAN SM, salam mutu. Saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman semua mengenai materi persiapan untuk tes asesor BAN SM yang akan saya bagi ke dalam beberapa bagian. Pada hari ini, saya akan berbagi mengenai naskah akademik instrumen akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) tahun 2020. Ini bagian 1. Saya mencoba membantu teman-teman semua bagi yang tidak sempat membaca materi dan kemudian sibuk bekerja. Harapannya dengan mendengarkan video atau pembelajarannya secara audio akan terbantu untuk memahami berbagai materi yang telah disediakan oleh BAN SM sebagai persiapan untuk tes seleksi calon asesor BAN SM pada tahun 2022. Oke, kita mulai. Saya akan menyampaikan rangkuman mengenai naskah akademik instrumen akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) tahun 2020 pada bagian pertama, yaitu langsung ke bab 2, landasan filosofis, sosiologis, dan kebijakan publik. Karena di bab 1 itu hanya berupa pengantar, kata pengantar, kemudian ada ruang lingkup dan seterusnya. Karena materi mengenai ini sangat banyak, ada sekitar 200 lebih lembar. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak sempat membaca secara utuh, sebaiknya mendengarkan secara singkat rangkuman materi yang disampaikan pada video ini. Baik, mari kita simak secara bersama-sama bab 2, landasan filosofis, sosiologis, dan kebijakan publik. Landasan filosofis yang pertama, akreditasi sekolah dan madrasah berpangkal pada kewajiban sekolah atau madrasah untuk mempertanggungjawabkan layanannya. Sekolah, madrasah pada dasarnya merupakan lembaga layanan kepada masyarakat yang memberikan layanan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pimpinan memiliki kewenangan mengelola sekolah atau madrasah berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah. Melihat perkembangan zaman, maka kualitas lulusan sekolah dasar, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas harus mengandung dua unsur utama, yaitu kompetensi dan karakter atau akhlak. Studi Kemdikbud tahun 2010 mengidentifikasi karakter dasar yang sangat diperlukan adalah jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Sementara penelitian Duckworth pada tahun 2017 menemukan kunci sukses seorang adalah grit, yaitu perpaduan antara passion dan resiliensi. Jika ditelusuri lebih dalam, ternyata grit sangat mirip dengan tangguh, yaitu pantang menyerah ketika menghadapi tantangan kehidupan. Jenis dan level kompetensi dan karakter lulusan SD, SMP, SMA, SMK, ataupun SLB tentunya berbeda-beda. Bahkan sangat mungkin berbeda-beda antar daerah karena situasi dan kondisinya yang sangat berbeda, sehingga masyarakat juga memerlukan kompetensi lulusan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip one fit for all harus dicermati apakah cocok untuk akreditasi sekolah atau madrasah, khususnya kompetensi lulusan. Apa manfaat hasil akreditasi sekolah? Dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi sekolah atau madrasah dan sisi masyarakat. Sekolah atau madrasah haruslah mendapat manfaat nyata dari hasil akreditasi yang diperolehnya, yaitu sebagai masukan apa yang sudah baik untuk diteruskan dan apa yang kurang baik sehingga harus diperbaiki. Oleh karena itu, hasil akreditasi haruslah merupakan potret utuh dan komprehensif dari sekolah atau madrasah. Hasil akreditasi harus mudah dipahami oleh sekolah atau madrasah bagaimana memanfaatkannya. Kemudian yang kedua adalah landasan sosiologis. Kajian tentang landasan sosiologi pengembangan IASP 2020 meliputi 3 aspek kajian yang relevan,
Yang pertama, pendidikan sebagai instrumen mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai sosial masyarakat. Yang kedua, fungsi dan peranan pendidikan dalam mendorong integrasi sosial. Dan yang tiga, sekolah atau madrasah sebagai sistem sosial. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, pendidikan sebagai instrumen mewujudkan nilai-nilai sosial. Implikasi penting dari pemikiran sosiologis tersebut adalah bahwa sekolah atau madrasah harus dapat mengemban cita-cita, misi, tujuan, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang berakar dan berkembang sebagai nilai-nilai utama dalam masyarakat. Karena itu, sekolah atau madrasah yang baik adalah sekolah atau madrasah yang mengemban dan mentransformasikan nilai-nilai sosial masyarakat ke dalam visi, misi, tujuan, dan strategi sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah yang baik juga harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, fungsi pendidikan dalam melakukan integrasi sosial. Berdasarkan pengalaman, banyak negara yang menghadapi masalah ketimpangan sosial. Maka, paling tidak terdapat dua pendekatan utama yang banyak diterapkan, yaitu afirmasi dan pendidikan multikultural. Program afirmasi sudah lama dikenal dalam dunia pendidikan. Program ini pada umumnya ditujukan bagi pembukaan akses bagi anak-anak yang kurang beruntung baik secara ekonomi, sosial maupun geografis. Isu-isu kelas ekonomi, anak buruh versus majikan, ketidaksetaraan gender, warna kulit, anak normal versus anak berkebutuhan khusus merupakan fenomena yang sering kali dijadikan dasar bagi perlunya program afirmasi. Kemudian yang ketiga, sekolah sebagai sistem sosial. Pemikiran Durkheim di atas lebih dapat dilihat dalam konteks sekolah atau madrasah sebagai sistem terbuka. Sebagai sistem terbuka, sekolah atau madrasah berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Luxemburg 2010, sebagai sistem terbuka, sekolah atau madrasah memiliki 5 elemen dasar, yaitu masukan, proses transformasi, luaran, balikan, dan lingkungan. Elemen pertama adalah masukan di mana sistem seperti sekolah atau madrasah menggunakan 4 jenis masukan atau sumber daya dari lingkungan. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Itu elemen yang pertama. Kemudian elemen yang kedua adalah proses transformasi di mana pekerjaan administrator sekolah atau madrasah mencakup penggabungan dan pengordinasian berbagai sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan sekolah atau madrasah. Interaksi antara siswa dan guru adalah bagian dari transformasi atau proses pembelajaran agar siswa menjadi warga negara terdidik yang mampu berkontribusi pada masyarakat. Proses transformasi ini mencakup operasi internal, organisasi, dan sistem manajemen operasionalnya. Kemudian elemen yang ketiga adalah luaran di mana tugas kepala sekolah atau madrasah untuk menggunakan input ke sekolah atau madrasah mengubahnya sambil mempertimbangkan variabel eksternal untuk menghasilkan luaran. Dalam sistem sosial, luaran adalah pencapaian tujuan atau sasaran sekolah atau madrasah yang ditandai oleh produk, hasil, atau pencapaian sistem. Meskipun jenis luaran akan bervariasi dengan sekolah atau madrasah tertentu, mereka biasanya mencakup satu atau lebih sekolah atau madrasah berikut. Tingkat pertumbuhan dan pencapaian siswa dan guru, angka putus sekolah atau madrasah, kinerja dan pergantian karyawan, hubungan sekolah masyarakat, dan kepuasan kerja. Itu merupakan jenis luaran yang bervariasi antara sekolah dan madrasah. Selanjutnya, elemen yang keempat adalah balikan yang sangat penting untuk keberhasilan operasi sekolah atau madrasah. Umpan balik negatif, misalnya, dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan dalam proses transformasi atau input atau keduanya yang pada gilirannya akan berdampak pada hasil sekolah atau madrasah di masa depan.
Elemen yang kelima adalah lingkungan sekitar sekolah atau madrasah, termasuk kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi organisasi. Berdasarkan pengaruh lingkungan itu, administrator sekolah atau madrasah perlu mengelola dan mengembangkan operasi internal dan secara kebersamaan mengantisipasi dan merespon tuntutan lingkungan eksternal. Itu tadi 6 elemen yang ada pada landasan filosofis. Kemudian landasan kebijakan publik. Akreditasi memiliki peran penting dalam keseluruhan rangkaian proses pengelolaan sistem pendidikan nasional. Sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan dan sebagai perangkat penjaminan mutu eksternal, akreditasi sekolah atau madrasah diharapkan dapat memberikan sinyal informasi kepada pemangku kepentingan tentang sejauh mana sebuah sekolah atau madrasah menunjukkan potensi untuk dapat melakukan pembelajaran yang berkualitas. Karena itu, sebagai perangkat kebijakan publik, akreditasi sekolah atau madrasah harus memenuhi beberapa kaidah kebijakan publik sebagai berikut. Yang pertama, memberi manfaat kepada manajemen kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama lebih besar, efisien, dan dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang ada. Yang kedua, dilandasi perspektif berpikir dan orientasi jangka panjang, serta untuk kepentingan semua orang, dan bukan atas dasar kepentingan sesaat dan kepentingan segelintir orang saja. Prinsip ini menekankan perlunya pemikiran yang mendalam serta tidak superficial, sehingga pada saatnya dilaksanakan nanti tidak membingungkan. Desain perangkat kebijakan publik memerlukan telah yang mendalam terkait insentif atau disinsentif bagi semua pihak yang nantinya terlibat dan atau terkait dalam implementasinya. Asumsi-asumsi tentang perilaku manusia yang rasional dan kemungkinan respon terhadap tatanan-tatanan dalam perangkat sangat penting dipertimbangkan. Yang keempat, dirumuskan dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan pihak-pihak yang nantinya terlibat terkait serta bersinggungan dengan implementasinya. Keterkaitan banyak pihak pemangku kepentingan dalam perumusan dan desain perangkat kebijakan publik akan meningkatkan akseptabilitas rasa memiliki, sense of ownership, sehingga ketika dilaksanakan nantinya akan memudahkan. Yang kelima, konsisten, selaras, dan tidak bertentangan dengan perangkat-perangkat lainnya untuk mencapai tujuan kebijakan yang didukungnya. Kemudian perangkat akreditasi yang bermanfaat. Sebagai sebuah sistem kebijakan publik, sistem akreditasi, perangkat, dan manajemen akreditasi bertujuan yang pertama, memberikan sinyal kepada publik tentang kualitas sekolah atau madrasah, kelayakan sekolah atau madrasah memberikan proses pembelajaran yang baik, dan ekspektasi orang tua dan masyarakat akan lulusan dari sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, memberikan masukan kepada pengambil kebijakan, pemerintah daerah, dan yayasan pengelola pendidikan yang menaungi sekolah atau madrasah bersangkutan tentang kondisi pendidikan secara umum serta kondisi di setiap sekolah atau madrasah sebagai dasar perencanaan tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi pendidikan secara umum dan atau sekolah madrasah secara khusus. Memberikan informasi dan masukan umpan balik kepada kepala sekolah atau madrasah sebagai dasar penyusunan rencana perbaikan dan peningkatan kondisi sekolah atau madrasah secara komprehensif. Karena kebutuhan-kebutuhan untuk melayani berbagai kepentingan tersebut, maka sebuah instrumen kebijakan, quality assurance, sistem dan instrumen akreditasi sekolah atau madrasah harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah diferensiasi atau diskriminasi. Artinya, dapat mengukur dan membedakan antara sekolah atau madrasah yang bagus dari yang kurang bagus. Mampu membedakan sinyal-sinyal potensi pembelajaran yang bagus dan yang kurang bagus. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam instrumen akreditasi mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi pada kualitas pembelajaran. Yang kedua, layak implementasi atau implementable dalam batasan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu.
Informasi dari hasil akreditasi dapat dipahami oleh masyarakat awam, termasuk para orang tua murid, maupun pengambil keputusan dan profesional sebagai umpan balik pengelolaan, penyelenggaraan, dan mutu pendidikan. Yang kedua, telah mendalam, komprehensif, dan asumsi yang realistis. Sebuah perangkat kebijakan publik tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sebuah sistem untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama yang lebih besar. Karena itu, pemahaman terhadap lingkungan kebijakan perangkat kebijakan lainnya di bidang dan wilayah yang sama, serta kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi implementasinya, termasuk sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan lainnya, yang diperlukan untuk melaksanakan menjadi sangat penting. Tidak ada gunanya memiliki perangkat kebijakan yang sangat bagus, bahkan ideal, tetapi tidak tersedia sumber daya manusia yang cukup berpengetahuan dan terampil untuk melaksanakannya. Demikian pula, tidak ada gunanya mengembangkan perangkat kebijakan yang untuk mengimplementasinya membutuhkan dukungan finansial dan waktu melebihi yang kita miliki. Yang ketiga, manajemen akreditasi, kepentingan konstituensi, dan perspektif jangka panjang. Pengalaman implementasi selama hampir 20 tahun sejak akreditasi sekolah atau madrasah yang kita kenal saat ini mulai dilaksanakan, era Badan Akreditasi Sekolah (BAS) di awal tahun 2000-an hingga BAN-SM kini harus menjadi cermin dan pelajaran yang berharga dalam mendesain perangkat akreditasi. Terlepas dari permasalahan kualitas dan efektivitas akreditasi yang dihasilkan, kita bisa melihat kenyataan bahwa setelah hampir 2 dekade dilaksanakan, akreditasi belum juga tuntas menjangkau semua sekolah atau madrasah yang ada. Memang sekolah atau madrasah selalu bertambah. Banyak sekolah atau madrasah baru yang didirikan selama hampir 2 dekade. Tetapi, kenyataan bahwa masih juga ada sekolah atau madrasah dengan usia lebih dari 5 tahun sejak berdiri tetapi belum pernah diakreditasi. Dan masih banyak sekolah atau madrasah yang status akreditasinya sudah kadaluarsa lebih dari setahun tetapi belum juga dapat dijadwalkan untuk reakreditasi. Menunjukkan bahwa sistem akreditasi atau perangkat dan kebutuhan sumber daya untuk melaksanakannya tidak konsisten atau tidak selaras dengan sumber daya yang tersedia secara nasional. Dengan latar belakang ini, perangkat akreditasi baru harus didesain dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, instrumen akreditasi tetap harus memiliki karakteristik sebagai instrumen diagnostik pada tingkatan sistem sekolah atau madrasah untuk menggali indikator-indikator dan atribut-atribut yang memberi sinyal yang jelas tentang potensi sekolah, madrasah yang bersangkutan menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas. Persyaratan ini tidak boleh dikompromikan. Dan yang kedua, lingkup informasi yang harus digali harus reasonable. Tidak sulit untuk digali dengan kemampuan asesor yang reasonable dapat dibangun secara massal atas dasar sumber daya manusia yang ada. Instrumen akreditasi harus meaningful dan discriminatory agar bisa membedakan mana sekolah yang melakukan hal-hal meaningful bagi proses pembelajaran dan mana yang belum. Instrumen memiliki tingkat kesederhanaan maksimal berisi indikator-indikator yang dapat mengungkap informasi atau atribut dengan leverage paling besar terhadap kualitas pembelajaran. Kemudian yang kelima, metodologi pelaksanaan akreditasi sesederhana mungkin sehingga proses akreditasi dapat dilakukan secara lebih praktis dengan waktu yang cukup pendek. Kemudian yang terakhir, mekanisme melaksanakan reakreditasi harus lebih praktis sehingga tidak membuang-buang sumber daya secara sia-sia. Pendekatan alternatif reakreditasi sekolah atau madrasah. Proses reakreditasi dilakukan dengan tiga pendekatan. Untuk sekolah atau madrasah yang diketahui dengan baik tidak mengalami perubahan mendasar dalam kondisi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, perpanjangan status akreditasi dapat diberikan atas dasar desk review terhadap laporan kondisi sekolah atau madrasah yang diberikan oleh kepala sekolah atau madrasah sebagai bagian dari permohonan perpanjangan status akreditasi. Permohonan kepala sekolah atau madrasah yang disertai data pendukung terkait kondisi sekolah atau madrasah relatif terhadap kondisi saat akreditasi yang dilakukan sebelumnya. Diverifikasi dengan membandingkan dengan data-data yang terdapat dalam Dapodik
Dan bila terverifikasi baik, maka BNSM dapat menerbitkan sertifikat perpanjangan status akreditasinya. Kemudian yang kedua, sekolah atau madrasah yang menurut pengamatan data-data Dapodik mengalami degradasi baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, maupun muncul laporan reputasi yang kurang bagus, dan data pendukung yang dikirimkan oleh sekolah atau madrasah menunjukkan kondisi lebih buruk dibandingkan saat akreditasi sebelumnya dimasukkan sebagai sasaran untuk diakreditasi ulang. Kemudian yang ketiga, menjelang habisnya masa berlaku status akreditasi, kepala sekolah atau madrasah dapat mengajukan permohonan akreditasi penuh dengan alasan bahwa kondisi sekolah atau madrasah telah berkembang menjadi lebih baik secara signifikan dengan harapan akan mendapat status akreditasi yang lebih tinggi. Permohonan ini dipenuhi setelah BNSM melakukan review dan verifikasi terhadap data-data pendukung yang diajukan oleh kepala sekolah atau madrasah dan didapati kondisi yang signifikan lebih bagus dibandingkan sebelumnya setelah diverifikasi dengan data Dapodik selama 5 tahun ke belakang. Konsistensi dengan perangkat kebijakan penjaminan mutu lainnya. Sebagai perangkat kebijakan publik, sistem akreditasi harus konsisten dengan perangkat kebijakan lainnya di bidang pendidikan. Tidak memberikan sinyal yang tidak sejalan, apalagi bertentangan dengan lainnya. Dalam konteks asesmen terhadap kelayakan dan potensi kualitas pembelajaran yang dinyatakan dalam status akreditasi, perlu ditegaskan bahwa status akreditasi merupakan petunjuk tentang berbagai tingkat yang dicapai oleh sekolah atau madrasah sama atau melebihi yang dipersyaratkan bagi sebuah atau sekolah madrasah untuk dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan kualitas yang wajar dan bisa diterima. Status akreditasi dari yang terendah hingga tertinggi, dengan demikian merupakan indikator kelayakan relatif yang ditempatkan di atas kelayakan absolut atau persyaratan minimal yang dipersyaratkan untuk sebuah sekolah atau madrasah. Prinsip ini penting di satu sisi untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang harus ada dan harus terjadi dilakukan sekolah atau madrasah untuk memastikan proses pembelajaran yang wajar ada dan terjadi di sekolah atau madrasah. Di sisi lain, dengan pola pikir dan pendekatan seperti itu, konflik dan inkonsistensi dalam perangkat kebijakan penjaminan mutu dapat dihindari. Kelayakan absolut, kelayakan relatif, dan akreditasi. Proses akreditasi sebagai bagian dari keseluruhan rangkaian penjaminan mutu, memberikan diagnosis dan rekomendasi yang dikemas dalam status akreditasi untuk menempatkan sebuah sekolah atau madrasah dalam skala relatif yang terdiri dari sekolah atau madrasah yang sebatas memenuhi persyaratan minimal untuk beroperasi dengan status akreditasi C, sekolah atau madrasah yang secara signifikan lebih baik dan karenanya diberikan status akreditasi baik, akreditasi B, dan sekolah-sekolah yang lebih unggul dengan status akreditasi A. Dalam kondisi ideal, di mana mekanisme review sebelum izin operasional dikeluarkan dan kondisi minimal yang dipersyaratkan bagi keluarnya izin operasional dapat dijaga dengan baik, maka proses akreditasi yang dilakukan terhadap sekolah dengan izin operasi yang masih berlaku seharusnya menghasilkan status akreditasi C. Demikian rangkuman yang bisa saya sampaikan. Untuk bagian pertama ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, pejuang, calon asesor, BNSM. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dan bisa lulus menjadi asesor BNSM. Baik, saya akhiri. Salam mutu.